Calvin, where are you going? That's just right for you. Do you know anything about these shoes right here? 4, 2. I got the ticket! Come on, little man. Come on. Ini adalah kisah seorang anak yatim piatu yang bermimpi menjadi pemain basket NBA. Walaupun awalnya dia sering dibully oleh teman-temannya karena yatim piatu, dia tidak pernah menyerah untuk mengejar mimpinya. Bagaimana kisah anak ini? Mampukah mimpinya menjadi kenyataan? Mari kita melebur ke ceritanya. Cerita ini dimulai di mana ada 3 anak yatim piatu di panti asuhan Chesterfield di Los Angeles yang gemar bermain basket. Mereka ini adalah Calvin, Murph, dan Rex. Di sini mereka sedang asik bermain basket dan tiba-tiba ketua geng pembuli yang bernama Oak datang dan memanggil Calvin untuk bertanding 1 lawan 1. Di sini Oak mempertaruhkan jersey Calvin. Dan sebagai seorang pemain basket, tentunya Calvin tidak mau mundur dari tantangan itu. Sayangnya, Calvin kalah dalam pertandingan sehingga jersey kesayangannya pun disobek oleh Oak. Setelah kejadian itu, mereka berbincang-bincang tentang keluarga asuh. Calvin sangat menginginkan keluarga angkat yang hangat dan bisa membahagiakannya. Kemudian, pemilik panti asuhan Chesterfield yang bernama Beetleman datang dan meminta mereka untuk berhenti bermain karena waktu bermain sudah habis. Hari itu mereka diminta untuk berjualan permen di stadion yang akan mengadakan pertandingan basket. Namun mereka justru kecewa karena orang-orang di stadion tidak berminat untuk membeli permen mereka. Sementara Beetleman menghabiskan waktu dengan bersantai di mobil dengan membaca sebuah buku. Saat pertandingan dimulai, Calvin dan Murph melihat pertandingan melalui layar di luar stadion. Mereka berharap tim yang mereka jagokan akan menang, tapi sayangnya tim itu mengalami kekalahan pada malam itu. Setelah pertandingan selesai, Calvin melihat pelatih tim Knight yang bernama Wagner. Dengan berani, dia menyapanya dan memberitahu Wagner tentang kesalahan yang dilakukan oleh pemain Trekkie yang tidak mengoper bola dengan baik. Pak Wagner menyadari bahwa Calvin adalah anak yatim piatu. Pak Wagner kemudian memberikan uang $20 kepada Calvin sebagai hadiah. Namun, Calvin menolak uang itu karena dia tidak yakin apakah uang itu benar-benar digunakan untuk panti asuhannya ataukah dipakai oleh Beetleman. Melihat kejujuran dan antusiasme Calvin terhadap basket, Pak Wagner memberikan tiket gratis untuk pertandingan selanjutnya kepada Calvin dan teman-teman. Keesokan harinya, para calon orang tua asuh datang ke panti asuhan Chesterfield. Mereka terlihat sangat senang melihat anak-anak itu. Calvin pun berkata, "Aku yakin aku pasti bisa mendapatkan orang tua asuh hari ini." Namun ternyata, para orang tua asuh hanya tertarik dengan anak-anak yang masih kecil. Setelah kunjungan selesai, panti asuhan mendapatkan banyak sumbangan pakaian bekas dan Suster Teresa memberikan jaket untuk Murph. Dalam jaket itu, jatuh sepatu sneakers putih yang bertuliskan MG. Calvin langsung mengambilnya dan sepatu itu sangat pas dengan kakinya. Suster Teresa bilang bahwa sepatu itu milik seorang pemain basket terkenal ketika pemain itu masih kecil. Ya, kalau dari namanya sih, Michael Jordan. Di sini, Oak tidak suka ketika Calvin mendapatkan sepatu itu. Dia pun merebut sepatunya hingga sepatu itu terlempar dan nyangkut ke kabel listrik. Malam harinya, saat hujan sangat deras, Calvin berniat mengambil sepatunya sebelum rusak terkena hujan. Dia pun dibantu oleh kedua temannya. Calvin naik ke pohon dan berusaha meraih sepatu itu. Namun tiba-tiba petir pun menyambar tiang listrik dan membuat Calvin jatuh bersama sepatunya. Mereka teringat bahwa malam ini ada pertandingan basket. Mereka bertiga akan menonton pertandingan dengan tiket yang diberikan oleh Pak Wagner. Oak yang tidak suka melihat hal itu lantas ingin memberitahukan kepada Beetleman, namun di sini Calvin sangat pintar. Dia pun memberikan sebagian tiket kepada Oak sebagai uang tutup mulut.
Saat pertandingan sedang berlangsung, untuk menarik minat penonton, manajer tim Knights yang bernama Frank meminta pemain yang bernama Tracy tampil di acara selingan. Di acara itu, seorang penonton yang terpilih akan berhadapan langsung dengan Tracy. Setelah diundi, ternyata nomor yang terpilih adalah nomor tiket yang dimiliki oleh Calvin. 4, 2. Dengan semangat, Calvin turun ke bawah untuk merebut mikrofon dari Frank dan mengajak teman-temannya yang ada di tribun untuk ngobrol. Para penonton sangat menyukai tingkah laku Calvin, sehingga Frank meminta Tracy memberikan skor duluan. Tracy pun menyetujui dan hanya ingin memberikan 1 poin kepada Calvin sebelum pertandingan dimulai. Calvin dan Tracy mempersiapkan diri untuk duel mereka seperti dua Michael Jordan. Mereka diberikan waktu 60 detik untuk menunjukkan kemampuannya. Awalnya Tracy tidak memberikan perlawanan sama sekali, namun ternyata gerakan Calvin sangat cepat untuk anak seumurannya. Calvin berhasil mencetak skor pertamanya dengan sangat mudah. Sekarang Tracy mulai serius menghalaunya dan membuat Calvin sedikit kesulitan untuk melewati pertahanan. Tapi tiba-tiba Calvin menggunakan gerakan tipuan dan berhasil melakukan 3 point yang mengejutkan semua orang. Bahkan Calvin sendiri bingung dengan gerakan yang baru saja dia buat. Karena Tracy tidak ingin dipermalukan di depan umum, kali ini Tracy benar-benar menghadapinya dengan serius. Calvin mencoba mencuri bola dari Tracy sampai pada akhirnya dia melakukan hal yang sangat di luar Nurul. Yang membuat seluruh penonton terdiam. Melihat keriuhan penonton dan kemampuan Calvin, Frank berpikir bahwa ini akan menjadi keuntungan bagi mereka. Frank pun mendatangi Beetleman untuk membuat perjanjian bisnis agar Calvin bermain dengan tim Knights. Mereka membicarakan masalah uang. Semula Beetleman menolak ajakan Frank, tetapi langsung setuju ketika harga naik menjadi $7.500 per hari kontraknya. Calvin, Murph, dan Rex sangat bahagia karena Calvin menjadi bagian dari Knights. Di sini Calvin yakin bahwa sepatu itulah yang memberinya kekuatan. Ternyata dari kejauhan Ok menguping pembicaraan mereka bertiga dan mengetahui rahasia dari Calvin. Hari pertamanya Calvin mengikuti pertandingan basket, dia diberikan seragam tim yang sudah di-custom sesuai dengan ukurannya. Juga dilengkapi dengan sepatu basket baru yang membuatnya semakin semangat. Namun saat Calvin mengatakan bahwa dia bisa bermain lebih baik dengan sepatu miliknya, Frank hanya mengatakan bahwa dia tidak berniat memasukkan ke dalam permainan. Calvin pun bingung dengan hal itu. Akhirnya dia bertanya kepada Wagner tentang apakah dia akan bermain di malam itu. Wagner yang mendengarnya pun jujur mengatakan bahwa Calvin hanya direkrut sebagai maskot untuk menambah jumlah penonton. Tetapi Wagner sangat kagum dengan skill basket Calvin yang di atas rata-rata. Kini pertandingan antara tim Knights dan Spurs dimulai. Namun Calvin hanya duduk di bangku cadangan dikelilingi oleh atlet-atlet NBA papan atas. Di sini Spurs unggul dengan cukup jauh dari Knights dan Wagner pun meminta time out ke wasit. Diam-diam Calvin memberikan ide strategi yang cemerlang dan langsung disetujui oleh Wagner karena memang sangat efektif. Di sini Wagner memberikan kesempatan dan mempercayai Calvin untuk turun ke lapangan dan menjalankan strateginya. Namun masalah muncul saat Calvin belum sempat ganti sepatu dan pertandingan pun sudah dimulai. Calvin menjadi tidak percaya diri dan terus mempressing bola ke Tracy terus-menerus. Hingga akhirnya Calvin memohon untuk time out karena alasan kebelet pipis. What's he doing? Run the play. Timeout. Why'd you call timeout? I gotta pee. Calvin mempergunakan waktu itu untuk mengganti sepatu agar dapat lebih percaya diri bermain. Dan 10 menit kemudian, keluarlah Calvin yang sekarang sudah memakai sepatunya dan membawa bola dengan sangat percaya diri. Perlahan-lahan, Calvin berhasil merubah keadaan skor menjadi lebih seimbang. Hingga akhirnya membawa tim Knights memenangkan pertandingan itu dengan 3 point tepat di detik-detik terakhir. Nama Calvin pun semakin terkenal dan viral di mana-mana. Calvin akhirnya dikontrak oleh tim Knights dan menjadi pemain tetap di tim itu. Namun saat bersiap pergi ke pertandingan selanjutnya, Beetleman tiba-tiba menyatakan bahwa Calvin tidak bisa diadopsi oleh orang tua asuh.
Namun ternyata tidak ada kontrak yang melarang Kelvin memiliki orang tua asuh, dan hal ini hanyalah akal-akalan Beetleman untuk kepentingan pribadinya demi mendapatkan uang dari Kelvin yang saat itu direkrut oleh tim besar. Ketika sempat berduel dengan Calvin, Tracy diminta untuk mendampingi Kelvin dan bahkan harus sekamar dengannya. Dengan sangat terpaksa, Tracy harus bersabar dengan kelakuan Kelvin dan bahkan kesulitan tidur karena gangguan ngoroknya. Ketidaknyamanan itu berlanjut saat Kelvin tanpa sengaja memberitahu Wagner bahwa Tracy datang ke kamar mereka larut malam yang membuat Wagner semakin jengkel. Meskipun Kelvin meminta maaf dan berjanji tidak mengacau lagi, Tracy tetap merasa terganggu. Pertandingan demi pertandingan Kelvin jalani, dan dalam pertandingan itu, tim Creed selalu menang hingga dijuluki bintang ajaib. Namun karena Kelvin sangat peduli dengan teman-temannya, dia kadang juga memberikan hadiah pada teman-temannya yang berada di panti asuhan. Can I get your autograph? Sure, Dirk. The little guy is flying! Rick wins it! Suatu malam ketika Kelvin sedang tidur, Ok yang iri mencoba menggunakan kesempatan untuk melepas sepatu yang sedang dipakai Kelvin. Kegaduhan pun terjadi, namun akhirnya berhasil diatasi oleh Beetleman dan memarahi Ok karena Kelvin sangat berharga untuknya. Namun, masalah lain muncul ketika gangguan ngorok Kelvin telah sangat mengganggu Tracy. Ini membuatnya susah tidur dan membuat alerginya kambuh dan dia harus terus meminum obat. Salah satu anggota tim bernama Joat mengatakan bahwa Tracy masih memiliki ayah, tapi hubungan mereka tidak baik dan tidak pernah berbicara. Ketika Tracy pergi ke apotik untuk mencari obat, Kelvin muncul sambil bernyanyi. Y'all gon' make me act a fool up in here! Mereka pun bernyanyi dan berjoget bersama. Namun, suasana seketika berubah ketika Kelvin menanyakan tentang ayahnya yang sudah lama tidak berhubungan. Ternyata, Kelvin ingin sekali memiliki seorang ayah. Mendengar cerita itu, nampaknya Tracy tidak peduli. Mereka pun tiba di apotik untuk membeli obat alergi dan obat tidur untuk Tracy. Tapi karena Tracy tidak fokus, membuatnya salah minum obat, di mana seharusnya dia minum obat alergi malah minum obat tidur. Akibatnya dia pun mengantuk dan ketiduran di dalam mobil. Mereka harus segera sampai di hotel sebelum batas jam malam. Jika tidak, Tracy akan kena skor. Karena itu, Kelvin mau tidak mau harus menyetir mobil. Meskipun menyetir dengan sangat ngawur, mereka akhirnya berhasil sampai di hotel dengan selamat tanpa ada masalah. Tracy yang dipengaruhi oleh obat tidur bangun tanpa ingatan tentang apa yang terjadi semalam. Teman-temannya memberitahu bahwa Kelvin mendapatkan skors karena menyetir sembarangan. Hal ini dilakukan agar Tracy tidak terkena hukuman. Tracy merasa bersalah dan memutuskan untuk meminta maaf kepada Kelvin, sambil berterima kasih karena telah melindunginya. Kini persahabatan mereka pun justru semakin dekat. Ketika Kelvin kembali ke panti asuhan Chesterfield, Kelvin harus bersiap menghadapi ujian geometri yang sulit. Dia pun meminta bantuan kepada teman-temannya. Namun ternyata mereka juga tidak mengerti. Beberapa saat kemudian banyak orang tua asuh datang dan berniat mengadopsi Kelvin. Dan ini membuat Murph sedih karena sahabatnya akan pergi dari panti asuhan. Namun ternyata para orang tua itu datang atas permintaan dari Wagner agar Kelvin bisa memiliki kehidupan yang layak. Kelvin menyadari bahwa Beetleman telah berbohong, tidak ada batasan bagi Kelvin untuk mendapatkan orang tua asuh. Ternyata semua ini hanyalah akal-akalan Beetleman agar bisa mendapatkan manfaat dari popularitasnya. Namun Beetleman dengan sengaja memilih calon orang tua yang sangat aneh agar Kelvin tidak mau diadopsi. Setelah itu, Kelvin pergi ke rumah Tracy yang sangat mewah dan dia menceritakan kegalauannya. Dia merasa terbebani dengan beberapa masalah, seperti sahabatnya yang menjauh, kebohongan yang dilakukan oleh Beetleman, dan juga ujian geometri yang sulit. Di sini Tracy menyarankan agar Kelvin menelpon Murph untuk berbaikan. Tracy juga mengajari Kelvin tentang konsep geometri dengan menggunakan istilah-istilah basket dengan menggunakan cat tembok. Tak berselang lama, mereka akhirnya bertemu dan berbaikan. Hubungan yang semakin erat antara Tracy dan Kelvin memberikan dampak positif terhadap kerjasama mereka dalam setiap pertandingan yang diikuti tim Creed. Berkat kerjasama kuat antara kedua pemain, tim mampu meraih kemenangan. Kini mereka hanya memerlukan satu lagi kemenangan dari 2 pertandingan yang tersisa
untuk dapat maju ke babak playoff. Keberhasilan ini tidak hanya akan mengamankan posisi mereka dalam tim, tapi juga kontrak baru dengan bonus dan keuntungan yang cukup signifikan. Namun situasi berubah ketika Calvin membawa ayah Tracy ke rumahnya. Dia berharap dapat memperbaiki hubungan yang renggang antara Tracy dan ayahnya. Sayangnya, tindakan ini justru menimbulkan masalah baru karena Tracy merasa tidak nyaman dengan campur tangan Calvin dalam urusan keluarga. Akibatnya, kerjasama mereka di lapangan menjadi kurang kompak di pertandingan selanjutnya. Bahkan, tim Knight mengalami kekalahan dan kali ini mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir dengan melawan tim Raptor untuk bisa maju ke babak playoff. Pelatih Wagner mengetahui bahwa salah satu faktor kekalahan itu adalah kurangnya koordinasi dan kerjasama tim, khususnya antara Calvin dan Tracy. We're out of sync, especially Cambridge and Reynolds. What's the matter with you? So now you're gonna have to beat the Raptors or we're out. Kembali ke panti asuhan, Calvin bertemu dengan keluarga kaya raya yang berpotensi menjadi orang tua asuhnya. Ini merupakan kesempatan emas bagi Calvin untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Namun, Beetleman merasa iri dan frustasi karena Calvin akan segera diadopsi. Dia pun bertanya kepada Oak apakah cerita tentang sepatu ajaib yang sering diceritakan Calvin adalah benar. Kemudian Beetleman memberikan sepatu mewah kepada Calvin dengan alasan sepatunya yang butut itu tidak pantas dipakai saat bertemu dengan keluarga Boyce yang super kaya raya. Karena Calvin sangat menginginkan kebahagiaan orang tuanya, dia akhirnya menerima sepatu itu dan menitipkan sepatu MJ-nya kepada Murph. Tetapi saat Calvin pergi mendatangi keluarga Boyce, dengan jahatnya Oak dan Beetleman yang telah berkomplot memaksa Murph memberitahu di mana sepatu milik Calvin berada. Jika tidak, foto ibu kandungnya akan dibakar. Karena ancaman itu, akhirnya Murph pun terpaksa memberitahu mereka letak sepatu milik Calvin. Beetleman yang licik bersekongkol dengan para bandar judi dan dengan pede bertaruh $100.000 untuk kemenangan Raptor. Dia seyakin itu karena sepatu ajaib Calvin sekarang berada dalam genggamannya. Sementara itu, Calvin diundang untuk makan malam bersama keluarga Boyce yang kaya, di mana dia harus makan dengan cara yang tidak biasa yang membuatnya jadi canggung. Sedangkan di tempat lain, Tracy melihat coretan di rumahnya yang mengingatkan pada nasihat yang dulu diberikan oleh Calvin. Hal ini membuat Tracy mendatangi ayah kandungnya. Tracy yang sudah lama ingin mengadopsi Calvin hampir menyatakan keinginannya. Tapi tiba-tiba dia dikejutkan dengan kehadiran keluarga Boyce yang membuatnya tidak jadi mengatakan hal itu kepada Calvin. Hari pun berganti, pertandingan final antara tim Knight dan Raptor akan segera berlangsung. Murph yang bersalah karena telah membeberkan lokasi sepatu ajaib kepada Beetleman terpaksa menelpon Calvin untuk memberitahu kejadian yang sebenarnya. Dan saat ini sepatu Calvin berada di brankas Beetleman. Mendengar hal itu, Calvin langsung buru-buru pergi ke tempat sepatu miliknya disembunyikan. Di sini pertandingan sudah dimulai. Calvin yang sudah berada di panti asuhan meminta bantuan kepada teman-temannya untuk menangkap Beetleman dan mengikatnya. Dengan bantuan teman-teman, mereka dapat menahan Beetleman. Sementara Oak yang tadinya dianggap pengkhianat, memilih untuk kembali membantu karena dianggap bodoh oleh Beetleman. Oak yang mengetahui kode brankas milik Beetleman kemudian membukanya. Setelah mendapatkan sepatunya, Calvin pergi ke stadion dengan menggunakan skuter pemberiannya dulu. Sementara Beetleman meminta bantuan kepada para bandar judi untuk menangkap Calvin agar tidak datang ke pertandingan. Terjadilah kejar-kejaran antara Calvin dan para bandar judi. Namun karena kecerdikan Calvin, mereka pun bisa melarikan diri dan sampai stadion dengan selamat. Namun hal tak terduga terjadi ketika tiba-tiba saja Beetleman menghadang Calvin di dalam stadion. Namun karena Calvin ingin segera memasuki stadion itu, dia pun segera menabrak Beetleman dan meninggalkannya. It's over. My game's just beginning. Saat Calvin memasuki lapangan, tersisa babak terakhir dan kini tertinggal beberapa poin. Awalnya Calvin berhasil memperbaiki skor hingga tersisa 1 poin saja. Namun tiba-tiba Calvin dilanggar yang membuat sepatunya rusak dan kehilangan kepercayaan diri. Dia pun memberitahu Tracy bahwa kemampuan basketnya berasal dari sepatu miliknya.
Tracy pun mencoba meyakinkan Kelvin bahwa kemampuannya bukan berasal dari sepatu itu, tapi dari keberanian hatinya. Tracy percaya bahwa Kelvin memiliki kemampuan sendiri untuk membawa tim menuju kemenangan tanpa harus mengandalkan sepatu ajaibnya. Akhirnya, tanpa sepatu ajaibnya, skill Kelvin tidak sekeren sebelumnya. Namun dalam detik-detik terakhir dengan kerja sama tim, Kelvin memberikan operan kunci kepada Tracy yang akhirnya diselesaikan dengan tembakan tepat sasaran. Kelvin dan Tracy akhirnya membawa tim mereka melaju ke babak playoff. Setelah meraih kemenangan, Kelvin langsung pulang ke panti asuhan dan memutuskan untuk tidak bertemu dengan keluarga Boyce karena dia merasa tidak cocok dengan mereka. Karena hilangnya Beetleman akibat kalah judi, tim Knit secara tidak terduga menjadi sponsor bagi panti asuhan Chesterfield. Di sisi lain, Tracy akhirnya menyatakan keinginannya untuk mengadopsi Kelvin yang membuatnya merasa sangat bahagia. Namun dia memiliki satu permintaan lagi kepada Tracy untuk mengadopsi juga teman baiknya. Akhirnya mereka hidup bahagia bersama dengan keluarga barunya. Dari cerita ini mengajarkan berbagai pelajaran berharga, antara lain tentang pentingnya persahabatan, keberanian untuk mengikuti hati, dan kekuatan bersumber dari dalam diri sendiri, bukan dari orang lain.